Halo teman-teman, selamat pagi, siang, maupun sore. Perkenalkan nama saya Faisal Akbar dari kelas IF24F. Kali ini saya akan mengerjakan tugas tentang pemrograman web MySQL database ya. Sini ada tugas baru yaitu update dan delete. Ya mungkin pada video sebelumnya kita sudah pernah membuatkan tentang form yang bisa register, login, terus koneksi database, terus nanti ada file select.php yang fungsinya untuk nge-view data dari database. Sekarang ini tugas baru teman-teman. Ketika kita panggil view.php yang harusnya itu muncul seperti ID, username, email, dan password, nanti akan nambah juga yaitu update dan delete, yaitu berupa action ya. Jadi ketika di data user nanti terdapat fitur edit dan hapus ya. Ini contoh dari si fitur editnya. Nah ini editnya, ketika diklik edit maka akan menampilkan seperti ini, ada ID-nya. Untuk ID-nya dia ini nggak bisa diapa-apain ya, jadi cuma sekedar menampilkan saja. Ini untuk formnya ya, ada admin 123gmail.com, terus ada passwordnya. Nah ketika diupdate maka harus muncul link ya, lihat data. Ketika datanya dilihat maka yang tadi awalnya emailnya admin123@gmail.com akan menjadi admin@gmail.com. Nah ini untuk yang update ya. Sekarang yang delete, ketika di delete maka nanti harus muncul notif data berhasil dihapus ya. Oke, langsung saja kita mulai. Nah di sini ya, kita mulai dari awal lagi. Jadi udah bikin video tapi nggak ada suaranya, localhost ya. Sekarang kita dari awal lagi, jadi kita register dulu teman-teman ya. Namanya siapa? Babay. Emailnya apa? babay@gmail.com. Passwordnya apa? 123 ya. Kita register. Nah register berhasil. Sekarang kita pindah ke login.php. Oke, sekarang kita masukin emailnya babay@gmail.com 123. Kita login. Nah akan langsung ke dashboard, nanti bakal muncul output rumah datang babay. Oke, lanjut. Ketika kita sudah selain muncul output rumah datang, di sini juga ada link ya, link logout. Ketika kita klik maka akan kembali ke halaman login. Lanjut, ketika register sudah, logout sudah, dan login sudah, kita langsung saja ke view.php. Nah di sini terdapat sebuah tabel yang berisikan kolomnya itu terdapat mungkin ID, username, email, password, dan action ya. Pada kemarin tuh nggak ada nih action ini karena ini kolom baru teman-teman. Di sini terdapat ID 125. Nah ini kenapa 5? Karena sebelumnya tuh udah pernah buat 2 percobaan dan udah dihapus juga. Yang satu nggak record, yang satu record tapi nggak ada suaranya. Nah sekarang jadi 5. Kenapa 5 Mas Faisal? Karena pada kolom ID itu saya membuatnya selain jadi perbaiki menjadi auto increment teman-teman. Jadi ketika misalkan 1, 2, 3 data 3 dihapus, ketika saya add data lagi, data 4, itu data 4 tuh nggak akan ke data 3, malah langsung ke 1, 2, 4, 5 dan seterusnya teman-teman ya. Langsung saja, ini adalah tampilan view.php, menampilkan ya seperti yang tadi bilang, ID, username, email, password. Nah, ini adalah action, ini adalah fitur baru. Dia ini bisa mengedit dan menghapus isi dari si tabel ini kecuali ID-nya. Contoh, kita edit babay. Nah ketika kita klik edit maka akan langsung tertuju ke edit.php ya teman-teman ya. Sini ada H2 yang menampilkan edit data user, terdapat ID juga yang tidak bisa diapa-apain karena cuman sebagai apa ya, sebagai penanda kalau ini itu adalah ID 5 gitu loh.
Ini dapat username-nya Babay yang bisa diedit, email, password ya. Semisal kita mau edit passwordnya jadi 321, emailnya kita mau pakai tambahin .dev, username-nya kita pilih Babay kece ya, kita update, maka nanti akan muncul tuh notifikasi data berhasil diupdate. Kita lihat data. Nah, yang tadi awalnya babay@gmail.com 13 akan berubah menjadi babay kece, babay.dev@gmail.com, dan passwordnya 321. Nah, untuk update ya atau edit itu sudah, sekarang kita hapus. Nah, kita hapus ya pada bagian mungkin yang admin ya. Ini kita hapus. Ketika kita klik hapus, maka akan muncul notif yakin hapus data ini. Ketika kita klik set, nah maka akan muncul output data berhasil dihapus. Oke ya, sekarang kita kembali ke data, maka data admin tadi yang ID-nya itu 2 itu nggak ada teman-teman, tinggal sisa 1 dan 5 saja. Oke, kita kembali ke halaman login dan sekarang kita menuju ke codingan ya teman-teman. Ini db.php adalah koneksi dari PHP menuju database sekali lagi. Nah, di sini ada yang baru nih teman-teman nih. Ada MySQL report, terus MySQL report off. Fungsinya apa sih teman-teman? Fungsinya ketika input dan ada error ya, mungkin ada error pada MySQL-nya, itu yang awalnya ada warning segala macam banyak gitu. Ketika kita pakai MySQL report, kita offin, itu tuh mematikan warning. Dan ini terdapat add atau account pada MySQL Connect itu, mungkin ketika nanti database-nya yang tidak terkoneksi itu nggak ada bacaan warning gitu kan. Oh sorry, kalau MySQL report itu buat mematikan namanya itu error exception kalau nggak salah ya. Dan kalau misalkan pakai add pada MySQL Connect itu mematikan warningnya. Lanjut pada login ya, sama kayak kemarin, cuman bedanya di sini saya nggak pakai password hash teman-teman. Soalnya kalau misalkan pakai password hash, ketika kita view di PHP itu pada kolom password itu bakal terenkripsi teman-teman, jadi kita pusing gitu. Ini adalah password juga yang nanti ada di dashboard. Ini di dashboard, ketika login maka di sini nih bakal muncul kata tempat datang. Ini akan mengambil session dari si username yang udah kita login teman-teman. Kita dapat juga link logout ya teman-teman ya. Terus kita lanjut ke view ya. Ke view sini tuh berfungsi ya cuma menampilkan data pada database, cuman nggak bisa mentah, kita harus buat dulu tabelnya, kayak kita buat TH-nya dulu, terus TD-nya, pada TD-nya kita buat row. Ini row itu kan berarti ambil baris dari si database itu ya teman-teman ya. Dan sini juga terdapat action ya yang baru tadi saya bilang, dan pada TD action ini terdapat 2 link teman-teman. Pertama link buat edit sama buat update. Sekarang kita pergi ke edit.php, pergi nggak tahu bahasanya ya. Oke, di edit.php nah sini terdapat ya include db.php. Nah ini cek apakah ID ya, misalkan ID dia kayak 2 ataupun 5 itu ada nggak sih di URL gitu kan. Nah misalkan kalau gagal tuh ya ID tidak ditemukan ya, dia ini pakai variable ID sama dengan get ID, ambil data sesuai ID gitu kan, data MySQL query koneksi select from where ID. Jadi ketika nanti kita edit itu bakal ngambilnya tuh secara ID. Kenapa? Karena ID kan sekarang menjadi primary key teman-teman. Lanjut ada user, terus jika user nggak ada maka data tidak ditemukan. Oke, nah ini ada logic ketika tombol update ditekan teman-teman. Nah jadi jika tombol update ditekan ya, itu ini mendeklarasikan username, email, password kan di sini tuh. Terus ini ada logic update-nya ya. Dan ini tuh kalau di SQL tuh kan semacam kayak nge-update. Jadi ketika nanti
kayak username-nya, email, password udah diganti dan diupdate. Nah, ini yang akan jalan teman-teman ya. Ini ada jika update-nya itu berhasil, maka tadi akan memunculkan output data berhasil diupdate dan akan menampilkan link juga. Linknya itu lihat data gitu kan. Lihat data. Terus di sini terdapat else juga. Jadi kalau datanya gagal diupdate, misal akan menampilkan gagal data. Mungkin agar menjadi pembeda ya. Pembeda ketika menghapus dan mengupdate, kita akan apa namanya tuh mengubah dari si catatan, jadi lihat data update aja ya. Oke, sudah. Yang bawahnya ini terdapat form ya teman-teman ya. Ini apa? Form ya. Ini adalah form, metode post. Ini adalah form ketika tadi mengedit. Nah, di sini tuh terdapat ID kan, ID, user ID. Jadi cuma menampilkan ID teman-teman. Di sini nggak ada tuh tag input, nggak ada. Jadi cuma sekedar menampilkan saja ya ID. Nah, di sini ada tag delete ya. Tag delete ini adalah ini tuh logic ya. Jadi sama kayak tadi mungkin diedit, dia tuh akan mengget itu menunjukkan ID teman-teman. Ini ID sama dengan get ID. Ini adalah variabel hapus. Ini ada variabel koneksi, ada delete from user where ID. Jadi mencarinya tuh sebagai ID karena yang tadi saya bilang ID adalah finality. Ini adalah uji hapus. Jika hapus berhasil, maka tampilkan data berhasil dihapus dan tampilkan juga link tag A ya. Tag A link itu ref view.php kembali keluar data. Ini ada else, ini akan jalan ketika gagal menghapus data. Oke. Ya, mungkin segitu aja ya dari saya. Mohon maaf nih teman-teman bila ada salah kata, dan maaf juga kalau penjelasannya tuh terkesan cepat dan muter-muter, karena jujur saja ketika saya mengerjakan project ini itu wah, mikir logiknya itu teman-teman yang lumayan sulit lah, tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar. Terus semangat buat teman-teman ya. Sekian, terima kasih.